Pesan gue cuma satu, konsisten, itu aja. Konsisten, karena kalau lu berhenti di tengah jalan, lu gak akan dapet apa-apa. Doain gue sukses, mudah-mudahan suatu hari ada jalan rezeki Bapak di saya, gue bilang gitu. Nih gue agak penasaran juga gitu ya. Nah, lu lahir sebagai seorang konten kreator itu dari ojol? Dari ojol, awal mulanya dari ojol. Ceritain coba, gue penasaran juga nih, gimana tuh? Ini jadi gue punya salah satu teman yang sekarang gue anggap keluarga sendiri, adik-adikan gue. Jadi dia itu sebagai customer gue, dia pesan. Penumpang? Oke. Penumpang, pesan lah Grab, dia pulang kerja pesan, maksudnya ojol gue itu. Terus dia pesan, dia mau balik gawe, ceritanya. Balik gawe, gue temuin. Di sepanjang perjalanan, emang karena mungkin terbiasa gue gampang dekat sama orang kali ya bang, gue tanya-tanya lah, ngobrol lah ya. Yang ngobrol sepanjang jalan tuh, Pak, abis dari mana? Gue bilang, abis pulang kerja ya, apa segala macem. Terus kata dia, iya bang, katanya. Iya kalau Cianjur kan. Iya katanya, abis pulang kerja saya, oh kerja apa? Gue bilang kan, manajer konten, kata dia. Oh dia sebut manajer konten? Manajer konten, di salah satu media lokal lah, di Cianjur. Oh lu nganter ke tempat dia kerja nih? Enggak, dari pulang kerja justru, dari sore. Pulang kerja. Nah, di sepanjang, wah ini kayaknya gue pengen nih, gue bilang kan. Dalam hati tuh langsung, dalam artian gini, bisa gak saya pengen belajar dong, saya juga sebenarnya videografer. Padahal belum sampai ke titik gue videografer yang kayak gimana, enggak, belum bisa 100% banget dibilang videografer. Iya, belum. Cuma ngikut-ngikut doang. Suka ngikut-ngikut aja. Kru lah ya. Kru. Pengen dong belajar, gue bilang. Belajar ngedit. Bisa gak, ada waktu gak gini. Dan alhamdulillah dia responnya bagus. Ya udah main aja ke kantor saya, kata dia gitu. Tapi itu oke. Gue minta nih nomor handphone dia kan. Gue minta nomor handphone. Terus gue malamnya, besok malam gue chat. Assalamualaikum Pak, gue bilang. Ini saya gini, Upik yang kemarin driver ojol yang nganterin. Boleh gak kalau misalkan saya pengen belajar main ke kantor gitu kan, ke kantornya A. Itu ada kali 2 minggu baru dia balas. Tapi gue gak berhenti, terus gue chat lagi sampai akhirnya pada tiba di suatu hari dia respon balas chat gue, balas. Ya udah katanya main aja ke kantor, katanya yang kemarin. Oh ya udah, gue main lah ke situ. Gue main tiap hari, gue belajar sama dia. Gue sharing ya, namanya kita udah dekat kan, terus gue sharing kehidupan gue, terus mungkin dia juga ada iba juga. Iya. Ini orang maksa nih ya kan, udah gue cuekin 2 minggu ya. Nah makanya, terus gue belajar ke dia. Jadi perjuangan gue adalah dari jam 6 pagi gue keluar ngojek, terus sampai jam 8 malam. Itu 8 malam gue sempetin untuk belajar ngedit. Istri gue telantarin tuh saat itu. Ya mau gak mau, gue harus berjuang pada saat itu. Gue kan ada yang mau gue capai gitu. Lu harus menemukan Upik yang baru nih ya. Oke. Kurang lebih 2 bulan gue belajar. 2 bulan gue belajar. Nah, ini yang lucu juga, yang unik juga. Terakhir gue, ya bukan basa-basi ya, bahasanya itu ya gue ngomong lah, ngucap ke dia lah. Pak, usianya sih masih di bawah gue. Tapi memang ya gue menghargai dia sebagai manajer lah. Panggilan kita lah ya. Iya, panggilan kita. Pak, gue bilang, maaf ya kalau misalkan gue belum bisa ngasih berupa uang. Bapak udah baik banget sama saya. Bapak udah ngasih ilmunya ke saya tanpa sekarang Bapak mikirin materi apa segala macam. Dan mohon maaf kalau misalkan gue saat ini belum bisa ngasih berupa uang gitu. Tapi doain, gue bilang. Gue ngucap gitu. Doain, mudah-mudahan suatu hari, doain gue sukses. Mudah-mudahan suatu hari ada jalan rezeki Bapak di saya. Gue bilang gitu. Mudah-mudahan ada jalan rezeki Bapak di saya. Entah itu berupa apapun. Dan ini perjalanannya udah panjang. Akhirnya dia ngikut gue sekarang. Dalam artian, ngikut gue itu dalam artian dia ikut ke Jakarta sama gue lah. Oke. Lu ambil kesempatan untuk bisa belajar sama Pak siapa nih? Julpa namanya Julpa. Gue berterima kasih banget sama orang ini. Respect buat Pak Julpa. Terima kasih banyak udah pernah ngebantu nih ya. Brother aku, asik brother aku. Upik yang akhirnya bisa jadi Upik yang sekarang gitu. Alhamdulillah. Semoga yang beliau berikan ya ilmu, waktu ya kan,
itu dibalas sama Allah Amin, Subhanahu wa taala. amin. Amin lah ya. Gue sangat berharap itu sih. Gue sangat berharap bahwa setiap orang lah, bukan cuma dia, karena memang ada beberapa orang juga yang memang membantu gue, entah itu berupa doa, entah itu berupa support, kita kan nggak tahu ya. Iya. Tapi gue sangat berharap orang-orang itu, apalagi yang berhubungan langsung dengan gue saat itu, gue sangat berterima kasih. Sekecil apapun bantuan kalian gitu. Gue pernah pinjam duit ke teman gue pada saat gue gak punya duit sama sekali. Memang ya hukum alam lah, ada yang ngasih, ada yang enggak, ada yang bahkan sampai ada yang gue pinjam duit. Awalnya kan biasa basa-basi lah namanya, kita mau pinjam duit kan. Iya. Gimana kabar gini? Dia masih balas. Orang itu masih balas. Oh alhamdulillah Pi, katanya sehat. Kumaha ente cager, gimana lu sehat? Alhamdulillah bro. Nah disitulah gue masuk pinjam duit, itu gak dibalas. Tapi nggak sambil gini kan? Abangku ya. Bang. Terus. Nah itu gak dibalas. Nggak dibalas. Setelah gue ngomong pinjam duit ke dia, padahal saat itu adalah gue jujur, gue saat itu memang sangat-sangat amat terpuruk. Ya gue gak tahu lah kehidupan dia, mungkin dia juga mungkin saat itu nggak punya duit. Gue berpikir positif aja lah. Tapi maksud gue tuh tolong attitude lu gitu kan, etika lu kalau misalkan memang nggak ada ya nggak apa-apa, balas aja gitu. Nggak usah sampai tiba-tiba ketika gue nanya kabar balas, ketika gue pinjam duit dia tiba-tiba ngilang gitu. Oke. Nah itulah Ya itu menurut gua ya perjalanan sih ya. perjalanan lah. Proses lah ya. Jadi lo dicuekin sama orang-orang terdekat, lo nggak berani jujur sama orang tua, itu semua memang ya skenario emang Tuhan yang atur lah ya. Nah, untuk saat ini posisi yang Upik ceritain ini memang menurut gua kacau sih. Berarti nggak main-main tuh cobaannya kan gitu ya. Tapi dengan sebuah perjalanan ini, semua proses lu akhirnya bisa ngelewatin. Alhamdulillah. Lu udah hampir sampai di garis finish gitu lah ya. Lu kan ibaratnya pejuang garis finish nih. Iya. Akhirnya lu ketemu nih ya sama Pak Julpa itu ya. Iya. Kalau menurut gua dia itu malaikat berwujud manusia. Malaikat Asik. perantara lah ya. Perantara. Dia oke. syariat lah. Dia yang bisa ngerubah hidup lu karena lu dapat ilmu lah ya dari dia. Dan sampai sekarang ini lu masih berhubungan baik apa komunikasi? Sangat. Sampai detik ini kita kalau ada job bareng juga gua kontak dia, kadang dia kontak masih, gua gitu. oke. Masih. Kadang gua ke tempat dia juga main gitu. Masih. Itu Tapi lu keren. pernah gak sih ngucapin terima kasih gitu ke dia gitu? Sering. ya? Gua kalau lagi romantisan ya sama dia deh. Coba gue pengen denger dong, lu di depan kamera nih, ini sebelah sini nih, lu silakan ucapin. Bro Julpa, dia usianya masih di bawah gua. Iya. Bro, gua mau ngucapin terima kasih, gua mau ngucapin terima kasih lah. Amat sangat berarti bantuan lu, amat sangat berarti apa yang lu berikan buat gua sampai gua berada di titik sekarang. Ya alhamdulillah ini bukan akhir dari pencapaian gua, tapi gua sangat berterima kasih. Mungkin gue sebagai kakak saat ini, mungkin gue sebagai kakak, sebagai teman, sebagai saudara, sebagai siapapun itu, makasih udah pernah hadir di kehidupan gue. Makasih lu udah selalu mensupport gue. Gue doain lu sama lu, gue doain lu semoga sukses. Gimana Terus ya, Julpa? Bro Julpa gitu ya. Mungkin nanti kita kalau ada kesempatan bisa tolong dibantu ketemu gitu iya. ya. Gue juga mau ngomong tapi gue pura-pura ngojek dulu nggak usah. Gak usah lah. Oke, itu segelumit ya tapak tilas tuh ya perjalanan dari seorang Upik bisa menjadi content creator seperti sekarang. Ya, begitulah tadi gue bilang, menurut gue perjalanannya kalau dibikin film itu bisa menang festival film Indonesia. Kayaknya sih award. Oke. Tapi banyak sih, banyak hikmah di balik kejadian itu. Iya. Di balik perjuangan itu. Dulu gua cuma tahu kan motivator sukses tuh. Mereka sering berkata bahwa kesuksesan itu diciptakan oleh tantangan, rintangan, dan air mata. Ya. Itu hanya sebatas teori itu dulu. Gue sering dengar kayak gitu. Tapi gue memang udah terjun, ketika sudah terjun, Lu rasain semua tuh ya? rasain semua. Keringat, tetesan air mata, perjuangan apa segala macam, capeknya kita, konsistennya kita. Wah itu luar biasa sih, emang bener. Ya kalau misalkan dibilang sukses ya, gue juga belum. Masih ya mungkin. Tapi alhamdulillah jauh lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Ya, yang penting lu konsisten udah aja bisa lah. keluar dari
zona apa ya dibilangnya ya, lingkaran kesulitan gitu loh ya. Lu udah bisa keluar lagi, ibaratnya lu udah bisa memperbaiki lah ya. Ya mungkin banyak sih orang-orang di luar sana yang kehidupannya jauh lebih sulit dari gua. Tapi yang terpenting itu kan bukan dari apa kesulitan lu, tapi bagaimana cara lu untuk menyikapinya, bagaimana cara lu untuk bangkit dari keterpurukan itu. Nah itu. Upik Mario Teguh. Yo. Mario Teguh ya, bukan Mario Dandi ya. Mario Dandi, janganlah. Oh, jangan. Sorry. Ya, itu Anak pejabat dong ya. iya ada pejabat. Oke, itu tadi ya, itu segelumit lah ya perjalanan dari seorang Upik menjadi seorang content creator seperti sekarang. Lanjut untuk pembahasan gua atau pertanyaan gua. Gue juga penasaran nih. Yang lu kerjain itu sebenarnya konten-konten seperti apa sih? Maksudnya sekarang nih, lu ngerjain seperti apa nih? Untuk saat ini gue ngerjain alhamdulillah beberapa project otomotif, showroom, terus fashion juga ada, terus reptil juga, umumnya di situ sih. Jadi lu memblending si produk itu ya? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan berbicara masalah skill, ini gue ada ilmu juga nih dari salah satu siapalah namanya. Dia bilang gini, sebenarnya jadi seorang konten kreator ataupun apapun itulah, itu nggak bisa. Lu yang punya skill 70% bisa ngalahin yang skillnya 100%. Oke. Dalam artian gue itu sebenarnya nggak jago-jago banget. Hasil video gue biasa aja, hasil foto gue biasa aja. Tapi gue belajar bagaimana caranya untuk bisa mengikat customer, ngobrol dengan klien supaya membuat mereka nyaman dengan gua. Itu sih yang gua pelajarin. Oke. Kalau dari skill mah ya mungkin jauh lebih banyak yang jauh lebih jago gitu. Tapi ya itu boleh lah ya. Lu membuat nyaman, berarti lu menservis klien lah itu mah ya. Nah ini kan kalau lu ngeblending si produk, berarti kan emang harus ada hasil kualitasnya juga harus bagus karena itu kan berhubungan dengan jual beli ya. Iya. Iya makanya. Kalau menurut gua hasil lu ya lumayan mantep lah. Oke lah menurut gua gitu ya. Nah mungkin di luar sana banyak seorang content creator baru yang lagi mau eksis di dunia kerja nih gitu ya. Mungkin ada tambahan pesan dan kesan gitu ya. Pesan-kesan lah untuk kreator baru yang baru lahir nih. Iya. Ya buat teman-teman yang memang lagi sekarang berproses apapun itu pekerjaan kalian, apapun itu pekerjaan ataupun usaha ataupun apapun lah yang lagi kalian kerjain, pesan gue cuma satu, konsisten. Itu aja, konsisten. Karena kalau lu berhenti di tengah jalan, lu gak akan dapet apa-apa. Ya udah, lu udah memutuskan untuk menjadi seorang apapun itu, entah itu konten kreator yang sama kayak gue, kuncinya adalah konsisten. Karena banyak juga yang wah enak ya jadi konten kreator, salarinya segini, terus pekerjaannya kayak gini. Ya udah lu konsisten aja dulu gitu. Karena di situ lu akan menemukan, pertama lu akan menemukan kesulitannya, di situ lu akan belajar apa yang belum lu bisa, dan juga di situ juga lu akan menemukan orang baru, relasi baru, kesulitan baru, masalah baru, menghadapi klien lain sebagainya kayak gitu. Nah ini bidak catur nih. Oh iya, bidak catur. Apa tuh bidak catur? Baru mau mulai ikut meramaikan kasanah per-YouTubean. Asik. Mungkin Bro Upik bisa join sama kita untuk bisa bantu-bantu. Oh, gue diajak nih. Bidak catur. Bidak catur. Apa tuh filosofinya tuh? Namanya bidak catur. Katanya sih ya, katanya. Bidak catur itu karena pertama orang yang ada di dalam channel ini hobi main catur. Oke. Terus yang kedua bidak catur itu kan nggak satu anak catur itu ya, maksudnya semua yang ada di dalam papan catur itu bidak catur. Jadi kurang lebih kehidupan yang kita lagi jalanin ini sama gameplay sama gameplaynya catur gitu. Jadi ya kayak gitulah. Kayak apa pionnya tuh? Pion udah maju jangan mundur lagi. Jangan mundur lagi, ya kan? Ya, maju walaupun satu langkah yang penting lu dapat garis finishnya. Iya. Gitu. Kalau kuda kan jalannya boleh begitu. Ya, berarti miring-miring dikit gak apa-apa lah kan? Gak apa-apa.
jangan terlalu lurus banget, Iya, ya jangan kan? lurus banget. Banyak, benar-benar. Ya, nanti dimakan orang, Ya. ya kan? Boleh miring-miring. Nah itu banyak lah yang kita bisa pelajarin dari catur. Jadi buat teman-teman tidak lupa juga untuk bantu kita channel baru nih bos, ya kan? Bidak Catur Subscribe gitu ya kan? ini. Untuk like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, share ke seluruh penjuru. Untuk video kali ini udah ngobrol bersama Upik dengan you. pembahasan-pembahasan yang menurut gua daging sih ya, kelas nih menurut gua nih. Banyak Amin, banget yang amin. bisa gua tangkap nih. Terima kasih banyak buat Upik udah bersedia hadir juga. Amin. Ada kata-kata terakhir nggak buat kita sebagai channel baru nih? Ya buat teman-teman, di samping tadi bahwa ada sebuah konsisten yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus meyakini bahwa manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Pasti Manjada dapat. wajada ya? Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Oke. Jadi lu harus banyak berpikir positif bahwa Allah itu selalu bersama kita ataupun Tuhan itu selalu bersama kita. Jangan pernah mundur. Semangat terus. Buat para perintis apalagi, kesuksesan itu tidak diciptakan hanya untuk orang-orang yang memang sudah berada. Tapi kita pun yang mungkin dari nol dari minus itu bisa sukses. Insya Allah. Alhamdulillah. Makasih you. banyak nih buat masukannya. Sekali lagi terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Pik, terima kasih banyak. Thank you juga bang. Thank you udah mau dateng, mau diajak ngobrol, diambil waktunya. Thank you. Gue doain semoga pencapaian yang belum lu capai bisa Amin, mendapatkan amin, semua. amin, amin. Sehat selalu ya buat keluarga. Salam untuk anak istri dan untuk teman-teman. Sekali lagi mohon bantuannya untuk bantu channel YouTube kita Bijak Catur dengan cara like, share, dan subscribe. Gua akhiri video kali ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.